Kita kini akan masuk ke bagian yang dinamakan besaran dan satuan. Nah, tentu kita semua pernah mengukur sesuatu. Misalkan tinggi badan, berat badan, denyut nadi, dan lain-lain. Semua hal yang dapat kita ukur, kita namakan sebagai besaran atau kuantiti. Di dalam fisika ada 7 besaran pokok atau yang dinamakan fundamental quantity. Yakni yang pertama, massa, lalu panjang, lalu waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan yang terakhir adalah jumlah zat. 7 besaran ini disebut besaran pokok karena dari besaran-besaran inilah kita dapat menghitung atau menyusun besaran-besaran yang lainnya seperti kecepatan, percepatan, gaya, energi, dan lain-lain. Nah, besaran-besaran yang disusun dari besaran-besaran pokok tersebut dinamakan besaran turunan atau derived quantity. Setiap besaran-besaran ini memiliki suatu satuan. Nah, kita akan di sini menggunakan satuan yang dinamakan Sistem Satuan Internasional atau SI Units. Di mana dalam Sistem Satuan Internasional ini, massa kita nyatakan dalam kilogram atau gram. Lalu panjang kita nyatakan dalam meter atau sentimeter. Dan waktu kita nyatakan dalam detik. Lalu suhu, di sini kita bisa menggunakan Kelvin atau Celsius. Kemudian kuat arus listrik, di sini kita menggunakan satuan ampere. Lalu intensitas cahaya, candela, dan yang terakhir jumlah zat yakni mol. Nah, sering dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan untuk dapat mengetahui seberapa besar suatu satuan tersebut. Misalkan, seberapa beratkah 1 kilogram itu, atau berapa panjangkah 1 meter, atau seberapa banyakkah 1 liter. Lalu mana yang lebih berat, apakah 1 kilogram kapas atau 1 kilogram pasir. Untuk mengetahui hal-hal tersebut, kita memerlukan suatu standar. Di sini kita akan ada standar untuk 1 kilogram, kemudian standar untuk panjang 1 meter, atau bahkan standar untuk satuan waktu yaitu detik. Beberapa satuan tersebut telah distandarisasi sedemikian rupa agar nilainya dimanapun kita berada sama. Hal ini diperlukan karena ternyata juga ada sistem satuan yang lain, yakni yang sering dikenal dengan nama British System, di mana mereka menggunakan satuan yang berbeda. Misalkan untuk massa mereka menggunakan pound dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kita juga diharapkan mampu membandingkan antara satu satuan dengan satuan yang lain. Misalkan, mana yang lebih cepat? Apakah 10 meter per detik atau 10 kilometer per jam? Nah, di bagian selanjutnya, kita akan belajar bagaimana mengubah dari satu sistem satuan ke satuan yang lain, atau dinamakan konversi satuan.